Banyak orang pasti ketawa. Kok masa hari saya seperti ini? Gimana mau menang ya? Gimana mau sukses? Betul? Bagi yang kedua, belum kita masuk, masih kita berkenalan, kita masih keliling dulu dalam bukunya ya. Biar tahu kepentingannya, karena buku ini sekali lagi, makanya buku ini tenang. Tidak akan ada ujiannya. Kenapa? Karena ujiannya dalam niatan setiap hari. Tenang. Ya. Sudah ada uji ini di dunia setiap hari. Gak usah diuji. Yang mau memanfaatkan mangga, tidak mau, karena percuma ada ujian materi, tidak akan membantu jika tidak diamalkan. Buku ini tidak untuk dihafal, tidak untuk dibaca. Kalau seandainya targetnya dibaca, jangan buang waktu lah, gak usah. Tapi tujuan buku ini apa? Diamalkan, dilakukan dengan sehari-hari. Masalah kematian, maka Rasulullah SAW berkata, "Man lam yatta'idh bil maut fala wa'idha lah." Siapa yang tidak belajar dari kematian, itu tidak akan belajar. Putuskan asa. Kenapa? Karena kematian menghancurkan seluruh harapan di dunia. Beres. Makanya istilahnya hamba dunia tidak akan sanggup dengan kematian. Siapapun yang percaya dengan kematian tidak mungkin mau percaya dengan dunia. Banyak orang pernah kan kasih contoh, 5 tahun lagi ganti mobil, 10 tahun lagi misalnya mobil, sekarang tidak punya mobil sama sekali ya. 5 tahun lagi Avanza, 10 tahun lagi Innova ya. Kata siapa besok saja kamu masih hidup? Kata siapa? Mana jaminannya? Jaminannya mana? Apalagi usia kalian ya. Kalau usia saya udah anggap diri saya sendiri, udah sepuh saya. Kenapa? Karena sesungguhnya supaya dikatakan muda atau tua harus tahu apa? Harus tahu apa? Harus tahu tanggal kematian dulu. Benar ya? Bisa jadi orang usianya 60 tahun, sepuh enggak? Masih muda. Saya sebutkan, tapi dia akan hidup sampai usia 90 tahun, masih sisanya berapa? 30 tahun. Betul? Dan bisa jadi orang usianya 18 tahun. Tapi saldonya tidak sampai 18 hari. Siapa yang muda, siapa yang tua? Banyak orang pikir, saya masih muda, kata siapa? Karena dia pikirnya, ya insya Allah saya meninggalnya 63, 65. Lucu banget. Dapat informasi ini dari mana? Tolong kasih saya tahu usia saya berapa loh. Enak banget kalau bisa tahu kan? Makanya datang kematian menghancurkan seluruh harapan dengan dunia. Ya, jangankan jauh-jauh, baju yang kalian pakai, baju yang kita pakai saja itu akan dimanfaatkan sama yang lain. Mau dijadikan lap, mau dibuang, dibakar atau dipakai lagi, itu terserah mereka. Benar nggak? HP, wah itu pasti dijual atau dipakai. Tapi baju ini dibawa ke kuburan? Enggak. Terus pakai apa? Yang putih loh. Kenal sama yang putih? Yang putih yang dikasih, bukan ini. Benar nggak? Makanya kepentingan kematian. Dan sekali lagi kematian bukan buruk. Ya. Sayyidina Bilal Ibn Rabah, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang, orang yang paling cinta Rasulullah. Simpelnya, bayangkan bagaimana kita kangen sama cinta Rasulullah.
dan kita berdoa terus-terusan mudah-mudahan bisa ketemu di mimpi saja. Betul? Sedangkan para sahabat melihat Rasulullah setiap hari dan berjuang setiap hari. Lalu sesudah meninggal Rasulullah SAW, dan ini disebutkan sama para ulama, musibah kematian terbesar. Untuk kita besar, bagaimana untuk para sahabat? Sampai Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda tidak sanggup tinggal di Al-Madinah. Enggak kuat. Tidak bisa hidup di Al-Madinah lagi. Kenapa? Karena terus-terusan ingat Rasulullah. Kemarin ngobrol di sini, kemarin makan di sini, enggak kuat, enggak bisa. Maka dia minta izin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pengen hijrah, pengen berjuang, dia sudah ambil target, lanjut apa? Jihad sampai meninggal. Dia mau ke Syam karena daerah perang kan. Untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bilal bukan orang biasa loh. Itu muadzin Rasulullah. Dan orang yang pertama naik Al-Ka'bah, dan azan yang pertama kita aja melihat di TV, kita ikut panas ya. Bagaimana mereka yang hadir langsung. Jadi Bilal, jangan pergi ya. Sayyidina Bilal minta izin tidak azan lagi dan tidak tinggal di Al-Madinah, izin hijrah. Sayyidina Abu Bakar ya pasti sayang ya, apalagi tidak azan. Kenapa Sayyidina Bilal tidak mau azan lagi? Karena sudah tidak sanggup. Jika dia bilang asyhadu anna Muhammadan, udah dia ucapkan Muhammadan, sudah adanya berhenti di situ dan lanjutnya nangis dia. Karena Muhammad sudah tidak ada lagi. Jadi udah enggak bisa adzan lagi. Minta izin, minta maaf. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah ini yang kita mau bahas. Jika datang malaikat maut, jika mau meninggal, istrinya bilang apa? Wa musibata. Aduh, musibah besar. Suaminya meninggal, wajar ya? Benar? Sayyidina Bilal bilang apa? Jangan ngomong begini. Tetapi bilang apa? Wa farhata. Ya, kebahagiaanku. Kenapa? Ada logikanya. Ghadan alqal ahibba. Besok saya sama Rasulullah, sama Abu Bakar Siddiq. Jadi sedih atau bahagia? Wah, bahagialah. Sudah tidak ada apapun yang bisa bikin sedih. Makanya sekali lagi, kematian baik atau buruk, kamu yang bisa menentukan. Makanya orang baik, kata para ulama, yang berbaiki akhiratnya. Kenapa kita benci dengan kematian? Makanya ini jadi apa? Jadi ujian iman. Pengen tahu imanmu? Siap mati? Siap pindah ke akhirat? Siap pindah ke rumah akhirat? Belum siap. Kenapa belum siap? Karena saking kita berbaiki rumah kita di dunia. Catnya diganti seperti tadi, naik jadi 3 tingkat. Dulunya rumahnya di kebun atau di kampung, jadi di kota. Rumah akhiratnya gimana kabarnya? Oh, gak punya sama sekali. Terus gimana mau suka pindah ke akhirat sedangkan belum punya rumah? Tetapi orang sebaliknya, sibuk ibadah, sibuk dengan akhirat. Di dunia, la haula wala quwwah. Diajak pindah ke akhirat, oh alhamdulillah, pensiun yo, ya? Beres kecapean, selesai, pasti mau. Makanya kematian jadi apa? Jadi ujian dan jadi bukti untuk apa? Iman. Yang terakhir hari ini masalah al-mahabbah, dan bagaimana masalah cinta ini menjadi motivasi untuk segalanya. Makanya periksalah hatimu. Ya. Banyak orang bilang, Ustaz, susah. Iya pasti. Segala yang kamu tidak cintai pasti apa?
Susah. Ya. Tetapi segala yang kita cinta pasti. Jadi masalahnya bukan mudah susah. Masalahnya kamu belum cinta loh. Baru dicinta pakai logika doang, ya. Saya pengen hafal Al-Quran, ya. Kalau kata otak sepakat. Tetapi kata badan bangun, pegang mushaf, belum suka. Arti masalahnya belum suka, bukan belum bisa. Atau belum mau. Mau sih sudah. Jadi masalah cinta ini jadi motivasi untuk segala hal. Makanya yang harus diperiksa secara logika juga. Kenapa misalnya untuk laki-laki ya? Kenapa saya cinta misalnya main bola? Contoh ya. Ujungnya apa? Seperti tadi. Jadi permainan bola lah terbesar seluruh dunia. Udah? Itu targetnya? Kurang loh. Apa sih jadi permainan bola terbaik seluruh dunia? Dapat duit. Terus sesudah dapat duit tetap mati kan? Jadi diperiksa di sini dulu, baru bisa di ACC. Jangan dulu buru-buru cinta sesuatu yang tidak tentu baik, ya. Tapi dipikirkan. Makanya Allah Azza wa Jalla kasih manusia senjata yang sempurna banget. Makanya kalau tidak ada senjata akal, tidak ada senjata otak, dah bebas. Ya? Jadi orang mulia, orang gila itu orang mulia. Kenapa orang mulia? Karena ahli surga tinggal di dunia, benar nggak? Tinggal apa? Tinggal meninggal, masuk surga, beres. Berarti orang mulia nggak? Tapi orang yang diuji itulah orang yang berotak. Jadi kita harus dipikirkan dulu kemaslahatan kita sebelum apa? Sebelum sayang, sebelum cinta. Jangan sampai, apalagi orang yang cinta musuhnya. Kok emang ada orang cinta musuhnya? Banyak. Ya. Ada orang cinta sama iblis, la'anahullah. Oh gimana? Nggak mungkin ya? Hah? Bisa nggak? Bukan bisa lagi. Jika kita setiap hari kalah sama iblis, kerja bersama iblis, kasih hadiah gratis ke iblis, ya. Kalah salat zuhur, dikasih bonus salat asar. Pasti iblis senang nggak? Wah senang luar biasa. Berarti dalam kenyataan kita cinta nggak? Cinta. Karena cinta itu bukan dari mulut. Ya, kalau pakai mulut mah enak, semua udah bisa masuk surga. Tetapi cinta amal. Makanya dalam Al-Quran Allah berkata, alladzina apa? Amanu saja. Kalau amanu saja enak loh. Wa amilus shalihat. Buktikan imannya dengan amal. Tidak ada amal berarti ini cinta yang palsu. Baik. Nanti kita di print ya, supaya dari kali ke depan kita insya Allah ada kertasnya. Silakan 5 pertanyaan.